Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di video kali ini. Dan pada video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang TikTok Ad. Jadi kemarin di video sebelumnya ada yang komen, Mas, tolong dong bahas tentang TikTok Ad. Dan pada video kali ini saya mau sharing atau mau berusaha untuk menjawab, dan tentunya jawaban ini akan sesuai dengan apa yang sudah pernah saya lakukan selama beriklan dengan TikTok Ad. Nah, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan itu pada video kali ini saya mau menjawab 5 pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Dan pertanyaan itu yang pertama itu, apakah harus punya website untuk beriklan di TikTok? Nah, jawaban saya, kalau seandainya teman-teman mau beriklan di TikTok dengan objektif konversi, di sini ada beberapa macam objektif. Kalau teman-teman buka, ada tiga objektif besar. Yang pertama adalah kesadaran. Ini mirip kalau teman-teman lihat mirip di Facebook Ad. Kesadaran, kemudian pertimbangan, dan konversi. Berkaitan dengan pertanyaannya pertama, apakah harus mempunyai website gitu ya? Kalau saya jawabnya iya, karena saya itu menggunakan objektif konversi. Jadi untuk objektif lainnya biasanya saya tidak menggunakan. Maka untuk pertanyaan pertama, apakah saya harus mempunyai website? Iya. Dan websitenya apakah bisa yang gratis? Kalau selama website tersebut bisa untuk inject atau input GTM, Tag Manager dari Google ataupun Pixel TikTok, itu bisa. Tapi biasanya website-website yang gratis itu tidak ada fitur tersebut. Tapi kalau teman-teman ada info atau sudah punya website yang gratis tapi bisa untuk insert Tag Manager ataupun Pixel TikTok, itu bisa diiklankan. Kemudian itu ya jawaban dari pertanyaan pertama, apakah harus punya website? Kalau saya iya. Kemudian objektif apa yang bagus? Nah, ini akan tergantung teman-teman, tujuan dari beriklan teman-teman apa. Apakah teman-teman pengen cuma oke, saya pengen orang cuma nge-like, ataupun di sini ada ataupun untuk agar video iklan teman-teman, video TikTok teman-teman banyak. Mungkin teman-teman bisa pakai penayangan video, atau teman-teman ingin orang hanya berkunjung ke website teman-teman, maka teman-teman bisa pilih lalu lintas kunjungan. Ini kalau bahasa Inggrisnya traffic ya. Jadi mencari orang-orang yang biasa membuka website, yaitu lalu lintas kunjungan. Nah, biasanya kalau saya objektif yang saya pilih adalah konversi, karena saya ingin dipilihkan atau mentargetkan orang-orang yang memang biasa belanja di website gitu. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam beriklan di TikTok. Salah satunya adalah teman-teman harus pertama punya website, kedua harus bisa insert pixel TikTok gitu ya. Kemudian itu pertanyaan kedua ya, jawaban dari pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, formasi iklan yang bagus. Nah, selama ini saya beriklan di TikTok karena memang dari segi produknya itu saya produk-produk solusi pelangsing gitu ya. Maka saya biasanya menggunakan formasi satu gitu ya, satu campaign, satu ad set, satu ad atau satu kreatif. Saya pernah menggunakan formasi 1, 4, 3
satu campaign. Kalau di sini, kalau 143 itu seperti ini, 143. Seringnya ketika saya menggunakan lebih dari dua ad set, atau kalau di TikTok itu dua grup iklan. Kalau teman-teman lihat sebentar, kalau teman-teman lihat kan di sini ada tiga ini ya, ada 3 kolom gitu, ada campaign, grup iklan, dan iklan. Formasi apa yang bagus? Biasanya saya menggunakan 111. Jadi satu iklan, satu grup iklan, dan satu ad. Karena apa? Biasanya saya ketika menggunakan 143 ini seringkali sama TikTok itu di reject ya. Jadi banyak banget di reject gitu. Kemudian ketika kita naikkan lagi, bisa lagi, kemudian besoknya di reject lagi. Makanya, tapi ketika saya menggunakan satu iklan, kemudian satu grup iklan, kemudian satu iklan ini, itu aman. Kadang bisa sampai 2 hari, 3 hari itu nggak di reject gitu. Sepertinya ini berkaitan sekali dengan produk ya, karena memang saya produknya langsing, jadi agak nyerempet-nyerempet TOS ataupun ketentuan periklanan di TikTok. Nah itu sebenarnya nggak ada, kalau dibilang formasi yang bagus, sebenarnya nggak ada yang bagus gitu. Tapi selama ini saya menggunakan satu-satu karena itu yang di approve oleh TikTok ya, oleh TikTok Ads gitu. Kemudian pakai pembayaran manual atau pakai otomatis. Kalau saya selama ini menggunakannya pakai manual, karena ketika menggunakan otomatis itu seringkali saya menggunakan Genius, Visa Genius, kemudian yang satu lagi Jago, itu seringkali ditolak, entah karena katanya ada tulisan atau keterangan peringatan gitu, kartu ini sering digunakan gitu. Akhirnya saya menggunakan pembayaran manual, yaitu menggunakan akun Dana. Jadi selama ini saya menggunakan manual, dan itu isi saldo dulu. Biasanya saya menggunakan metode ya isi saldo 100 gitu. Jadi nggak langsung banyak gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pakai otomatis, kalau seandainya memang bisa pakai otomatis itu lebih mudah ya, lebih nggak apa ya, jadi nggak ribet gitu ya kalau seandainya pakai otomatis. Kalau pakai manual, kelemahannya ya jadi ribet aja gitu, harus isi ulang terus. Ketika saldonya mau habis, maka perlu isi ulang lagi gitu. Kemudian ada yang kelima nih, ini kemarin di komen ada yang tanya, kalau budgetnya cepat habis itu kira-kira apa yang salah? Nah, biasanya ini karena teman-teman menggunakan atau memilih opsi di sini ya, saya tunjukkan di bagian grup iklan. Teman-teman bisa edit di sini. Kalau teman-teman atau di sini ya, kita coba bikin contoh aja kayak konversi. Nah, biasanya kalau ini abaikan aja ya, kita nggak setting di situ. Biasanya kalau teman-teman budgetnya cepat habis itu karena teman-teman memilih di sini nih, bagian penawaran optimal itu pakai cost cap. Kalau teman-teman pakai cost cap, artinya teman-teman kan biasanya di sini ada ini ya, ada harus diisi berapa, misalnya 5.000 per konversi. Nah, biasanya kalau teman-teman cepat habis, misalnya di sini itu 200.000, kenapa ketika mengisi 200.000 harusnya kan 200.000 ini habis dalam waktu 24 jam ya, 1 hari ya.
Dan ketika cepat habis itu karena teman-teman ini nih, biasanya ada saran yang minimum kalau teman-teman gunakan ini biasanya cepat habis. Kalau sesuai saran itu bisa jadi iklan teman-teman lambat untuk jalannya. Tapi kalau teman-teman lebih dari yang disarankan, misalkan saya pilih 20.000, maka ini biasanya cepat habis karena teman-teman memilih cost cap. Lalu solusinya adalah teman-teman bisa pilih ini, biaya terendah. Lalu yang lainnya abaikan saja. Jadi pilihnya di biaya terendah, jangan pilih cost cap, gitu ya. Kalau teman-teman pilih biaya terendah, maka TikTok Ad ini akan menghabiskan sesuai budget yang tertera di sini. Maka 200.000 itu akan habis selama 1 hari atau 24 jam gitu ya. Kalau teman-teman memulainya di jam 5, maka nanti di jam berapa? 00 ini 20 di jam 24 maka akan habis 200.000 gitu ya. Itu jawaban dari pertanyaan kelima. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga saya bisa membuat video di lain waktu. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bagus atau bisa diaplikasikan di bisnis teman-teman, silahkan pakai. Kalau seandainya nggak bisa, nggak usah. Ini sebagai tambahan informasi aja. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.